Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak yang Ustadz cintai, perkenalkan, nama Ustadz Abdurrahman Ar-Rasyid atau biasa dipanggil dengan Ustadz Rahman. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Semoga puasanya lancar ya, dan terus kuat sampai nanti maghrib berbuka. Dan semoga kita tetap khusyuk menjalankan ibadah puasa hari ini, walaupun di siang hari ini kita harus tetap belajar, kita harus tetap Baitul Arqam, dan kita harus tetap beraktivitas seperti biasanya. Anak-anak yang Ustadz cintai, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin mengajak anak-anak semua untuk bertadabur, untuk belajar, dan untuk menghayati sebuah kisah inspiratif tentang sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mana sahabat ini juga termasuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama mendapat jaminan untuk masuk surga, atau orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Seperti itu. Nah, siapa sahabatnya itu? Sahabat itu adalah Abdurrahman ibni Auf. Abdurrahman ibni Auf lahir 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Abdurrahman bin Auf adalah putra dari Auf bin Abdul Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang dia diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudahan itu adalah di bidang bisnis atau di bidang usaha. Semua usaha yang dijalankan oleh Abdurrahman bin Auf, semua bisnis dan semua kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf selalu berhasil dan membawa keuntungan yang sangat besar. Bahkan dengan bisnisnya tersebut, Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu saudagar yang paling kaya di zamannya dulu di Mekah maupun di Madinah. Pertama, ketika Abdurrahman bin Auf berada di Mekah, ada sebuah kisah. Dulu Abdurrahman bin Auf itu belum begitu dermawan, masih kurang banyak bersedekah. Suatu hari Nabi Muhammad datang ke Abdurrahman bin Auf. Nabi Muhammad bilang, "Wahai Abdurrahman bin Auf, kamu ini nanti masuk ke surga sambil ngesot, sambil merangkak." Kaget Abdurrahman bin Auf. "Loh, kenapa Nabi Muhammad? Kok saya masuk surganya ngerangkak, ngesot gitu?" Dibilanglah itu sama Nabi Muhammad, "Soalnya hartamu itu kebanyakan, makanya itu yang menyebabkan kamu masuk surga tuh ngesot." Terkejut Abdurrahman bin Auf. Seketika itu juga, mulai detik itu, Abdurrahman bin Auf langsung sering mensedekahkan semua hartanya. Bahkan sedekahnya itu nggak main-main. Semua hartanya, semua keuntungannya pada hari itu dia sedekahkan semua tanpa ada sisa sedikit pun. Tapi apa yang terjadi? Semakin dia sering bersedekah tanpa mensisakan hartanya sedikit pun, semakin banyak pula keuntungan bisnis yang didapat oleh Abdurrahman bin Auf. Dia semakin banyak sedekah, keuntungannya semakin naik. Dia sedekah lagi, keuntungannya naik lagi 2 kali lipat. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil pertama dari Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, ketika hijrah, Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah bersama Nabi. Di Madinah disambut oleh kaum Ansor. Dan si Abdurrahman bin Auf itu posisinya sebagai orang muhajirin atau orang-orang yang hijrah. Ketika sampai di Madinah, namanya persahabatan orang habis hijrah pasti dikasih kemudahan. Ada yang dikasih rumah, ada yang dikasih unta, ada yang dikasih istri bahkan. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf ditanya sama orang Ansor, "Abdurrahman bin Auf, kamu mau tinggal di mana? Kamu boleh pilih nih semua rumah yang kamu mau. Kamu boleh ambil semua harta-hartaku yang ada ini. Kamu pilih apapun, ambil semua." Tapi Abdurrahman bin Auf bilang, "Enggak, aku enggak mau terima itu semua." Loh,
Terkejut kan orang Ansornya, loh kenapa gitu Abdurrahman bin Auf? Aku ini orang Ansor, aku pengen bersedekah sama kamu. Abdurrahman bin Auf bilang, kasih tahu aku di mana pasar. Terus kamu cukup pinjemin duit aja ke aku. Nanti aku berdagang di pasar itu. Aku nggak perlu kamu sedekah banyak-banyak, udah itu aja, kasih tahu pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf nggak minta apa-apa ketika itu. Dia hanya minta ditunjukkan mana pasar, dan dia pinjam duit untuk berdagang. Tapi apa yang terjadi setelah Abdurrahman bin Auf minta itu? Dia kembali jadi saudagar di Madinah. Dengan dia meninggalkan semua hartanya di Mekah, dia hijrah nggak bawa apa-apa, dia datang cuma minta ditunjukin pasar dan pinjam duit, dia kembali menjadi saudagar yang kaya di Madinah. Dan dia kembali berhasil berdagangnya di situ. Dan kisah yang ketiga, pada suatu ketika, Abdurrahman bin Auf ini sering dengan anaknya itu ya berkisah atau bercengkrama dengan anaknya. Pada suatu ketika Abdurrahman bin Auf sedang makan, dia bilang ke anaknya kayak gini bilangnya, wahai anakku, kita ini memang diberi banyak kemudahan oleh Allah. Kita diberikan kemudahan dalam harta, kita diberikan kemudahan apapun yang kita mau, kita bisa mendapatkannya. Akan tetapi anakku, jangan bahagia dulu. Posisi kita dengan Mus'ab bin Umair yang kondisinya seperti itu, pada kala itu Mus'ab bin Umair juga termasuk sahabat Nabi yang kurang berpunya. Dan Abdurrahman bin Auf berkata, bahkan dengan Mus'ab bin Umair yang kondisinya seperti itu, kita tidak lebih dulu masuk surga daripada Mus'ab bin Umair. Abdurrahman bin Auf berkata seperti itu, padahal Abdurrahman bin Auf sudah dijamin oleh Allah masuk surga duluan. Akan tapi Abdurrahman bin Auf masih mau berkata seperti itu. Bahkan sampai-sampai Abdurrahman bin Auf habis ngomong seperti itu, dia nggak jadi makan. Dia tinggalkan makanannya. Karena saking dia merasa posisi dia di hadapan Allah itu nggak ada apa-apanya. Itu kisah yang ketiga. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Abdurrahman bin Auf ada beberapa, ada 3. Yang pertama, kita sebagai umat muslim harus senantiasa mau dan ikhlas dalam bersedekah. Seberapa kaya pun kita, seberapa banyak pun harta kita, seberapa mudah pun urusan kita, jangan sampai kita lupa untuk bersedekah. Karena di dalam harta kita, di dalam kemudahan kita, itu ada hak-hak dan kemudahan-kemudahan orang lain. Dan yang kedua, ketika kita hidup, kita tidak boleh bergantung, atau kita tidak boleh, istilahnya kita nggak boleh ngenak-ngenak, nggak boleh bergantung sama kemudahan yang diberikan oleh orang. Kita harus mau untuk berusaha, kita harus mau untuk mengusahakan usaha kita sendiri di mata Allah, agar derajat kita dinaikkan oleh Allah. Entah itu kita bekerja, atau kita belajar, atau apapun itu, atau kita mau berbisnis. Yang penting kita berusaha dengan sekuat tenaga dan mengharap ridha Allah dari situ. Dan yang ketiga, ketika kita sudah mempunyai posisi, kita sudah mempunyai jabatan, kita sudah mempunyai kemapanan, dan semua yang kita miliki, kita tetap harus merasa rendah diri. Kita harus merasa rendah hati, harus merasa tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai sesama manusia yang ada di dunia ini, kita adalah sama. Tidak ada yang membedakan kasta-kasta kita di antara manusia-manusia ini, nggak ada. Yang membedakan hanyalah kualitas iman. Maka dari itu, kita juga harus senantiasa tawadhu, rendah hati, dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah inspiratif yang bisa Ustadz Rahman sampaikan. Semoga bermanfaat buat anak-anak semua, semoga bisa diambil pelajaran, dan semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, terkhusus puasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai jumpa kembali di kesempatan-kesempatan tadabbur berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.